Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wulan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang informasi dalam praktik. Nah, informasi itu sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Ini diperkenalkan oleh Ronald Daniel yang memperkenalkan CSF atau Critical Success Factor. Nah, faktor-faktor di setiap organisasi itu pasti berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia produksi. Ketika manajemen itu memperlakukan CSF, maka ia memuaskan atau memusatkan perhatiannya pada pengidentifikasian CSF dan memonitoring sejauh mana pencapaiannya. Oke. Terus ada sistem pemrosesan transaksi. Di sini, suatu sistem yang mengumpulkan data, terus mengubah data menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pengguna baik dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Nah, di sini ada model sistem proses pentransaksian. Di sini ada sistem fisik, terus ada transformasi, ada sumber daya basic output. Nah, ketiga data ini akan dimasukkan ke basis data yang akan diolah oleh perangkat lunak untuk menjadi sebuah informasi yang berguna bagi manajemen dan lingkungan serta organisasi-organisasi yang berkepentingan. Terus ada tinjauan sistem. Di sini ada unsur-unsur lingkungan seperti pelanggan, pemasok, gudang bahan baku, manajemen. Nah, seluruh sistem ini akan ditunjukkan oleh satu kotak, yaitu sistem distribusi yang ada di tengah itu. Nah, unsur-unsur lingkungan tadi akan berinteraksi dengan sistem yang ditunjukkan oleh kotak-kotak, nah, terus dihubungkan oleh sistem yang dihubungkan oleh anak panah. Nah, anak panah ini disebut dengan arus data. Nah, arus data sistem distribusi kepada manajemen terdiri atas laporan akuntansi standar. Nah, terus ada subsistem utama dari sistem distribusi. Nah, ada 3. Yang pertama, itu ada pemenuhan pesanan pelanggan. Yang kedua ada pemesanan penggantian persediaan dari pemasok. Yang ketiga ada pemeliharaan buku besar. Itu ada 3 ya, bisa dilihat. Nah, terus ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Disebut di sini ada diagram yang bernama diagram nomor 1 sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Nah, di sini ada sistem pesanan yang memasukkan pesanan pelanggan ke dalam ke satu sistem pemasukan pelanggan. Nah, nanti pesanan akan diterima itu harus melalui sistem persediaan. Untuk dicatat persediaannya, apakah ada atau tidak ada. Terus, setelah barang itu terpenuhi, maka akan masuk ke sistem penagihan yang akan dibuatkan faktur pelanggan. Terus akan dianggap sebagai piutang dagang. Nah, pelanggan tersebut akan membayar piutang tersebut kepada pemasok. Terus ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Nah, di sini terdapat data pembelian. Data pembelian ini, data pembelian itu akan masuk ke sistem pembelian yang akan menerbitkan pesanan kepada pemasok. Nih, masuk ke sini, terus akan menerima persediaan. Nih, di gudang bahan baku. Nah, nanti data pembelian itu akan dianggap sebagai utang dan harus dilakukannya pembayaran. Nah, terus ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau disebut dengan General Ledger System. Nah, sistem akuntansi yang menggabungkan dari data dari sistem-sistem akuntansi lainnya yang tujuannya untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan. Nanti di General Ledger System itu akan ada jurnal umum, kode pembantu piutang, kode pembantu utang, dan akan dimasukkan ke buku besar untuk menghasilkan neraca lajur dan laporan-laporan. Nah, di sini ada 2
subsistem yang terkait. Yang pertama, update general ledger system, yaitu membukukan catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Dari jurnal umum yang dibuat itu akan diposting ke dalam buku besar, ataupun transaksi-transaksi lainnya di luar jurnal umum. Terus ada prepare management report system. Ini menggunakan buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi. Dari buku besar tersebut akan dibuat laporan neraca lajur yang bisa atau bisa dijadikan patokan untuk membuat laporan neraca dan laporan laba rugi, serta laporan-laporan lainnya. Oke. Selanjutnya ada sistem informasi organisasi. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama, area-area bisnis, perusahaan, keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, pemasaran, manufaktur, sumber daya yang lainnya. Dari semua komponen ini akan menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer dalam mengambil sebuah keputusan dan memecahkan masalah. Nah, kita akan bahas satu-satu ya dari tadi komponen-komponen itu. Yang pertama, sistem informasi pemasaran. Nah, ini memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan, terdiri dari kombinasi antara subsistem input dan output. Nah, di sini ada subsistem output. Nah, setiap sistem output ini memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran. Nah, ada subsistem produk, subsistem lokasi, subsistem promosi, subsistem harga, subsistem bauran. Bisa dibaca ya. Terus ada sistem pemasaran. Nah, di sini tadi sudah ada output, sekarang inputnya. Ada 3 subsistem input yang akan menghasilkan sebuah basis data yang akan menghasilkan suatu output. Jadi, subsistem input itu akan dimasukkan ke basis data yang akan menghasilkan suatu output. Nah, output tersebutlah akan menghasilkan sebuah informasi untuk pengguna. Nah, subsistem outputnya ini ada 3, subsistem input, subsistem riset pemasaran, subsistem intelijensi pemasaran. Nah, di sini ada sistem informasi sumber daya manusia yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi memberikan data input. Sama seperti subsistem riset sumber daya manusia yang melakukan studi-studi khusus dan subsistem intelijensi sumber daya manusia yang mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan-permasalahan SDM. Terus ada sistem manufaktur yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Nah, di sini ada 4 subsistem output yang memberikan laporan atas subjek-subjek yang sangat besar. Yang pertama, ada persediaan, produksi, mutu, dan biaya. Ada sistem informasi keuangan yang memberikan informasi kepada manajer berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Nah, terus ada sistem informasi eksekutif yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, terus ada manajemen hubungan dengan pelanggan yang merupakan manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dan hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah strategi yang sangat bagus, karena untuk mempertahankan pelanggan yang sudah biasa, supaya pelanggan itu betah. Oleh karena perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan mereka itu terpenuhi dan akan tetap setia menjadi pelanggan di perusahaan kita. Terus ada data warehousing. Nah, ketika perusahaan itu mengaplikasikan manajemen hubungan pelanggan, salah satu unsur utamanya adalah data warehouse. Nah, karakteristik data warehouse ini, pertama, kapasitas penyimpanannya sangat besar. Data diakumulasikan dengan menambah catatan baru, bukan dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Data yang diambil dengan mudah. Data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan operasi dalam perusahaan sehari-hari. Nah,
Bagaimana dalam penyampaian informasinya? Unsur terakhir dalam suatu data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan, terus mengubahnya menjadi informasi. Nah, informasi itulah tadi yang akan digunakan untuk pelanggan, untuk menilai apakah perusahaan kita bagus atau tidak. Nah, terus ada OLAP, Online Analytical Processing. Nah, ini memungkinkan pengguna itu berkomunikasi dengan data warehouse ataupun tatap muka melalui web misalnya. Nah, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama OLAP atau Relational Online Analytical Processing yang menggunakan suatu sistem manajemen dengan relasional standar. Data OLAP ini umumnya terinci dan harus dilakukan analisis. Yang kedua MOLAP, Multimediational Online Analytical Processing yang menggunakan manajemen basis data khusus multidimensional. Nah, MOLAP ini memiliki kemampuan peringkasan yang lebih cepat dan menghasilkan informasi dalam banyak dimensi. Sudah data mining. Nah, sering digunakan sehubungan dengan data warehousing, data mart adalah data mining atau penambahan data. Nah, adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh dua pengguna. Di sini ada dua cara untuk melakukan data mining. Yang pertama, verifikasi hipotesis dan penemuan pengetahuan. Nah, kalau verifikasi hipotesis, ini pendekatan dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai data saling terhubung. Kelemahannya ini, proses pengambilannya akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Kalau penemuan pengetahuan, ini menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu selanjutnya.